dan minum dalam keadaan berdiri sudah menjadi kebiasaan yang sering kita jumpai di masyarakat. Padahal secara norma, makan dan minum sambil berdiri cenderung dikonotasikan dengan perbuatan tidak sopan. Awalnya, aktivitas makan sambil berdiri hanya dilakukan pada acara-acara tertentu yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Namun seiring kemajuan zaman yang serba cepat ini, makan bukan lagi kegiatan yang spesial. Dahulu orang-orang selalu makan dalam keadaan duduk untuk menghargai berkah yang diberikan Sang Pencipta. Namun kini, makan sambil berdiri bahkan berjalan sudah jadi hal yang lumrah. Orang tua kita sering melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Mungkin kedengarannya seperti nasihat biasa saja. Tapi siapa tahu hal itu ada benarnya. Karena kabarnya, makanan dan minuman yang disantap saat posisi tubuh berdiri bisa berdampak pada refleksi saraf. Gerakan refleksi saraf terjadi ketika makanan atau minuman yang masuk pada saat kita berdiri mengagetkan saraf kelana di sekitar usus yang kemudian memicu terjadinya disfungsi saraf. Akibatnya fatal, seseorang bisa pingsan atau bahkan mati mendadak. Nggak pernah sih, tapi pernah sekali dua kali sih. Kadang-kadang sih. Nggak pernah. Duduk terus. Ya apa ya, kalau makan sambil berdiri kurang enak aja sih. Cuman ya karena nggak sering jadi nggak ada rasa gitu. Iya. Kalau makan berdiri itu nggak enak dipandangnya ya. Terus kalau itu nggak enak juga di perutnya. Kadang sih perut bagian kiri saya suka sakit. Apalagi kalau misalnya minum sambil lari. Selain mempengaruhi saraf, kebiasaan makan dan minum berdiri konon juga bisa mempengaruhi kesehatan organ-organ pencernaan kita. Kebiasaan makan dan minum berdiri yang berlangsung dalam waktu lama diklaim bisa menyebabkan terjadinya luka pada lambung. Makan dan minum berdiri bisa memicu naiknya asam lambung. Asam lambung naik karena tekanan air yang diminum saat berdiri mengejutkan bagian saluran pencernaan yang menuju ke lambung. Nah, dengan gambaran tersebut, nampaknya Anda harus berpikir ulang jika ingin menjadikan kebiasaan makan dan minum sambil berdiri sebagai gaya hidup. Lantas, bagaimana tinjauan medis dari kebiasaan ini? Saksikan hanya di Ayo Hidup Sehat. Waduh. Iya, nah selain nggak sopan ya, tapi memang bagi umat Islam, Rasul pernah mengatakan bahwa tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Iya betul, gitu. tidak dianjurkan Betul. ya. Tapi harusnya lebih sambil duduk ya. Tapi secara medik tuh penasaran nggak sih? Maksudnya kan itu cuman dianjurkannya ini kenapa? Betul. Apakah ada efek ke tubuh kita yang tidak baik atau enggak? Tapi penasaran nih, kita langsung aja ya dokter ya. Nah, di tengah kita sudah ada Profesor Dr. Arif Aryalsyam. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang. Nah dokter, tadi kan kita melihat tayangan-tayangan orang pada makan berdiri nih kan dokter. Nah sebenarnya kalau buat efeknya bagi kesehatan sendiri ini nih seperti apa sih dok? Ini kita langsung aja ya dokter ya ke mitos, fakta mitos nih dokter. Boleh. Makan dan minum sambil berdiri itu dapat merusak ginjal nih dokter. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Oh mitos. Mitos. Saya rasa terlalu berlebihan ya. Atau artinya dengan kita berdiri itu langsung bisa merusak ginjal. Karena memang tidak langsung sampai artinya begitu efeknya gitu loh. Ya gitu. Jadi pertama mungkin kita mesti tahu dulu bahwa memang makan itu adalah sesuatu proses pencernaan. Ya. Jadi ketika proses pencernaan itu kan semua itu proses kendalinya di otak. Betul. Jadi otak juga butuh waktu ya ketika menerima perintah untuk si makanan masuk sampai mempersiapkan organ-organ berikutnya tadi mempersiapkan lambung tadi. Jadi kalau kita berdiri itu memang sudah ada penelitiannya bahwa orang-orang yang makanan pada saat orang itu berdiri, duduk dan tiduran itu memang lebih cepat turunnya. Gitu loh. Jadi pada saat lebih cepat turun tentu si otak ini belum sempat memberikan instruksi buat si lambung untuk mempersiapkan makanan itu nyampe gitu. Nah, itu itunya. Kemudian kita bicara juga soal gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan itu tadi dasarnya kenapa tadi kalau kita berdiri makanan cepat turun karena gravitasi tadi. Nah, jadi ini hal-hal yang memang akhirnya dari situ bisa kita ceritakan tuh kenapa kok akhirnya memang kita dianjurkan untuk makan atau minum itu sebaiknya pada posisi duduk gitu. Iya, Prof. Jadi makan sambil berdiri ini membuat orang cenderung tergesa-gesa ketika makan ya, seperti itu. Jadi pertama memang jadi akhirnya dia malah istilahnya itu overeating. Jadi makannya jadi berlebih-lebihan karena tadi kan posisi berdiri
si lambung itu udah cepet kosong kan, turun Oh, dia. turun. Iya, turun, ya kan cepet turun nih, karena kan kayak gravitasi tadi saya bilang. Akhirnya ketika lambung ini kan langsung minta lagi. Oh, jadi nggak kenyang-kenyang, Prof, ya? Betul, Sulit karena kenyang, ya makanya juga kan cenderung kalau kita berdiri nggak mungkin lah kita kunyah lama-lama. Karena Iya, kunyah iya, lama-lama betul. itu secara kesehatan itu memang dianjurkan. Tadi agar kita kunyah itu mempersiapkan otak untuk pelan-pelan, ya kan, mempersiapkan lambung, mempersiapkan pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzim gitu, dan juga untuk menekan nafsu makan. Gitu. Jadi itu hal yang kita perhatiin. Nah, Prof, ini ada juga Prof yang paling sering disebutkan oleh orang tua ya ketika saya masih kecil nih Prof ya. Jangan makan dan minum sambil berdiri karena bisa tersedak. Ini fakta atau mitos nih Prof? Ya, ini bisa kita bilang ini fakta. Oh. Ya kan gitu. Kenapa? Ya tadi kan dia kalau kalau kita posisi memang ada kecenderungan itu risetnya. Kalau orang berdiri itu makan cenderung terburu-buru. Iya. Nah, pada saat terburu-buru ini kan yang bisa menginjus tadi tersedak tadi itu. Oh, oke. Tapi bukan sebaliknya orang duduk juga. Kalau dia duduk tapi makannya terburu-buru juga bisa demikian. Tapi memang risetnya menunjukkan bahwa orang-orang yang makannya berdiri itu cenderung tadi ya kecenderungan untuk makan terburu-buru lebih cepat. Gitu loh. Kalau kita cepat terburu-buru kan resikonya tadi tersedak itu tadi. Iya, setuju Prof. Iya. Iya, ini masih menarik pembahasan kita ya. Prof, ini ada juga Prof yang mengatakan nih, kalau produksi asam lambung meningkat kalau makan dan minum sambil berdiri. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, ini mitos. Iya mitos, karena kita bilang bahwa asam lambung itu ya meningkat itu tadi misalnya kita faktor stres, ya kan. Tapi kalau makan berdiri bagaimana? Nah sekarang lagi kita lihat aja deh. Kalau orang sebenarnya begini, kalau orang-orang yang makan berdiri itu memang kan cenderung terburu-buru. Ya tadi tuh kayak yang di Jepang tadi memang dia waktunya mungkin sangat terbatas sehingga dia butuh berdiri. Ketika kita terburu-buru itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Jadi tergantung case. Jadi saya pertama bilang itu tetap mitos dulu. Tapi ada penjelasannya tadi tuh. Kalau ternyata dia misalnya kalau dia berdiri sambil ngobrol kayak standing party kan karena memang nggak ada kursi santai ya mungkin nggak akan meningkat asam lambungnya. Tapi karena dia berdiri itu terkejar mengejar sesuatu Waktu ya. buru, nah itu justru akan meningkatkan asam lambung. Jadi tergantung juga Prof Tergantung ya. juga. Dan satu hal lagi juga seperti yang tadi kita bicarakan, kalau seumpamanya dia makan sambil jalan ke sana kemari, itu juga bisa menginjus GERD jadinya. Dibandingkan kita stay seperti begini kan duduk tenang. Makanan turun, dicerna pelan-pelan segala macam. Dibandingkan kita berdiri dan jalan-jalan kan, mau ngambil makan ini, maka itu terguncang-guncang. Itu bisa meningkatkan reflux ya balik arah jadinya makanan kita. Oke, Gitu. dokter ini ada berhubungan dengan perut nih dokter ya. Katanya kalau perut mual dan sebah itu karena terbiasa makan sambil berdiri. Jadi ya ini bisa kita jawab pertama kali itu ini fakta. Oh, fakta. Bisa fakta. Ya, kenapa? Karena kalau kita makan berdiri itu kan cenderung makanan yang kita konsumsi banyak makan. Nah, ketika kita banyak makan tersebut memang cenderung udara yang kita telan itu lebih banyak. Jadi memang kita akan lebih kembung dibandingkan kalau kita makannya duduk. Oh, gitu. Oke. Ya kan? Tapi ya tergantung tadi makan kita apa. Kalau sekedar berdiri cuman secuil kue doang ya enggak lah misalnya kan gitu. Tapi kan kita bicara soal makan besar ya kan, makan standing party makan besar gitu. Prof, jadi kan memang kita sebaiknya makan dan minum sambil duduk. Tapi bagaimana Prof? Ini tips Prof ya bagi kalau kita menghadiri pesta kawinan, ini kan terbatas nih bangkunya, mau gak mau berdiri. Nah ini gimana Prof? Itu gimana ya? Makanya saya bilang tadi ada hal-hal apa sih yang bisa terjadi kalau kita makan berdiri. Pertama adalah lah, memang dalam situasi standing party atau pesta itu memang bangku sedikit ya. Tadi yang saya bilang pesannya tadi apa sih kan masalah tadi gravitasi. Oleh karena itu tadi kita makannya sedikit-sedikit pelan-pelan aja makannya. Tidak usah buru-buru karena ini kan kita makan memang sambil ngobrol-ngobrol ya kan begitu. Kemudian itu intinya begitu. Kalau kita dalam berdiri kita makannya pelan-pelan mungkin nggak ada masalah. Kemudian juga pada saat kita makan jangan terlalu banyak bergerak, moving around sekeliling itu tadi misalnya kan gitu. Kemudian pada saat kita makan kita juga mengunyahnya lebih lama gitu loh pada berdiri sehingga tadi kita rasa lapar kita itu nggak cepet lapar lagi sehingga kita akhirnya tidak overeating. Jadi itu yang penting sebenarnya. Boleh nggak ya dalam situasi memang tidak ada kursi misalnya karena suatu pesta ya boleh, tapi tadi itu jangan berlebih-lebihan, mengunyahnya lebih lama ya kan, dan jangan bergerak ke sana kemari. Itu tipsnya. Baik Prof, tapi tetap yang lebih baik duduk Prof. Ya, kalau ada kursi saya tetap memilih untuk
Duduk. Duduk Karena itu ya. lebih sehat Iya. mestinya. Baik Prof, terima kasih penjelasannya. Dan jangan lupa ya, kalau jangan biarkan makan dan minum itu sambil berdiri terus jadiin Jadi kebiasaan. kebiasaan, Kalau ya. bisa duduk, Betul. cari tempat duduk terdekat. Dinikmati makanannya Iya, ya. supaya Iya. makanan itu lebih nikmat. Terus Betul, jadi, setuju. Iya. Makan itu Oke. sebenarnya bagian dari kita untuk rileks sebenarnya. Oke. Ketika sibuk bekerja, makan break sebentar untuk istirahat. Oke, sudah 1 jam ya kita bahas Iya. semua ini. Kita pamit. Saya Dr. Haikal, Saya Dita Pakrana. Indonesia, Ayo hidup sehat.